Pak Ustadz luar biasa Pak Ustadz. Mereka berdua merasa sudah dikasari, sudah tidak diterima, bahkan pada saat terakhir datang Lebaran dibanting pintunya. Tapi mereka masih tetap untuk membuka bersama dengan ibu mereka, dengan mertuanya. Nah ini Pak Ustadz, kira-kira apa yang harus dilakukan kepada ibunya nih Pak Ustadz? Butuhkah bantuan orang lain untuk ngomong ke dia atau bagaimana Pak Ustadz? Iya. Saya berbahagia senang karena kedua suami istri pada ibunya tetap berjaga. Ini adalah satu hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Saya kira begini Mas Jali ya, mungkin masih ada enggak orang sesepuh di antara keluarga inti dari ibu? Jadi kan kalau di dalam agama kan begini, apabila ada masalah dalam satu keluarga, suami istri misalkan bermasalah, cari pihak keluarga dari istri, cari dari pihak suami, masing-masing di antara perwakilan tadi berunding untuk mencari solusi. Ada enggak di antara keluarga dari ibunda ini, dari orang-orang yang disepuhkan di situ, dituakan di situ, yang kira-kira nasihatnya bisa didengar. Jadi bisa melalui orang ini menasihati kepada ini. Memang ada problem. Jadi ketika anak kepada orang tua, kalau orang tuanya tidak terbuka, apalagi sudah dilapisi dengan dendam kesumat yang luar biasa, udah pasti dia akan menolak segala kebenaran yang disampaikan. Maka kita bisa menggunakan tangan orang lain yang berpengaruh, yang bisa memberikan nasihat untuk di sana. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mencari teman daripada ibu kita. Teman itu apa? Bukan kita menceritakan supaya bukan, tetapi mengajak orang tua kita ini apa? Mungkin datang ke masjid taklim, tempat-tempat keagamaan, barangkali melalui dari sana pintu hidayah itu masuk, terketuk, dan suatu saat akan bisa menerima dan memaafkan kesalahan yang sudah lama, karena juga sudah meminta maaf jika ada yang salah, orang tuanya juga akan menerima masuk, dan orang tuanya akan membuka lembaran baru sehingga keluarganya akan bisa. Agama menuntunkan tadi itu, cari orang yang berpengaruh di antara keluarga itu. Kalau nggak ada tokoh masyarakat yang kira-kira kenal sama ibunda kita, sehingga nasihatnya jadi. Dari tadi apa yang Ustadz sudah melakukan itu? Sudah Mas Farid, sudah. Bahkan dari yang sesepuh di keluarga dari ibu itu saya sudah pernah lakukan itu, dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya ternyata dia malah justru lebih marah tentang keburukan saya tuh udah sampai di kuping saudara-saudara itu semua. Jadi mereka nggak percaya ya. Baik Mas Jali dan Mbak Yuni, Mas Jali dan Mbak Yuni ke sini ingin mencoba menyelesaikan masalah. Kita coba bantu. Nah ini alhamdulillah Pak Ustadz kita sudah dapat nomor telepon ibunya. Kita coba bantu telepon ibunya Mas Dery biar mungkin nanti Pak Ustadz akan kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa membuka hatinya lagi untuk bisa menerima dan juga menghentikan perbuatannya yang akan dilakukan. Ya, kita coba telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Yanti. Iya, mohon maaf saya ganti namanya dengan Ibu Yanti. Iya. Ya, saya ganti dengan Ibu Yanti ya. Iya. Baik, Ibu Yanti, ini saya di studio sudah bersama dengan anaknya Ibu bernama Mas, tapi saya ganti dengan nama Mas Dery. Betul anak Ibu? Iya, betul. Betul. Nah, Ibu, Mas Dery di sini dia sebenarnya cerita sama kita kalau dia itu ingin membina hubungan baik lagi dengan Ibu karena dia merasa Ibu sudah menjauhkan dia dari saudara-saudaranya, bahkan Ibu sudah membenci dia dan juga keluarganya. Nah, apa yang dikatakan Mas Dery ini saya cuma mau tanya ke Ibu, apakah benar Ibu melakukan itu ke anak Ibu? Enggak. Itu anak kamu ini ya. Menuduh ibunya macam-macam. Enak aja dibagi ngomong itu. Enggak berasa. Dengan Tuhan itu enggak berasa. Dapat anak kamu ini ya. Yakin aja loh. Bakalan dapat rezeki yang berkah. Ibu, mohon maaf, boleh volume suaranya tolong dikecilkan nadanya biar kita tidak ada emosi di sini. Kita coba menyelesaikan masalah antara ibu dengan anak ibu. Kalau memang ibu ada masalah dengan anaknya, dan alhamdulillah di sini sudah ada Bapak Ustadz Muhammad Ziyad, Ibu, biar kita coba cari tahu sebenarnya inti permasalahannya seperti apa. Kalaupun memang anak ibu bersalah, mungkin anak ibu sih sebenarnya sudah niat untuk minta maaf, tinggal dari ibunya aja sih. Kita ingin mencari tahu nih. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya senang sekali saya melihat
mendengar suara Bu Yanti. Maaf Bu Yanti ya, saya hanya sekedar untuk saling sharing watawasau bil haq. Jadi kata agama Nabi menuntunkan siapa seorang ibu yang menyayangi anaknya dan kemudian anaknya menyayangi ibunya, maka nanti Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa orang tua yang punya salah dan kemudian anaknya ingin meluruskan, atau anaknya yang salah dan orang tuanya meluruskan, maka nanti kedua-duanya Allah kumpulkan dalam kebenaran bersama orang-orang as-siddiqin. Kalau saling memaafkan, maka yang pertama akan membuka pintu-pintu rahmat untuk ibunda, untuk keluarga ibunda, dan juga kepada anak-anak ibunda. Yang berikutnya, suatu saat nanti ketika kita semua, saya dan ibunda dan kita semua di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali apa? Kata Nabi, amal soleh. Yang kedua apa? Anak yang mendoakan orang tua, ilmu yang bermanfaat lah. Yang paling berharga, amal ya kalau amal kita diterima, ilmu ya kalau ilmu kita bermanfaat. Satu-satunya kata Nabi adalah anak soleh. Maka saya kira ibunda tidak ada salahnya ini keluarga ini supaya diharmoniskan, supaya Allah juga senang melihat hamba-hambanya yang saling berbaik. Mohon maaf ibunda, kami tidak bermaksud menggurui, sekedar untuk saling berbagi. Jika Anda salah, saya minta maaf ibunda untuk Bu Yanti. Ya betul, itu betul. Tapi anak itu sungguh terlalu memukul ibunya selingkuh. Ibu nggak terima. Karena kelakuan yang seperti itu, ibu mau memaafkan. Asal dia bicara tidak sembarangan. Semua keluarga, semua saudara tahu semua. Ibu dikucilkan sama saudara aku. Ibu masih berpikir kalau masih yakin itu adalah bukan sebuah perselingkuhan. Baiklah, kalau seperti ini, kalau menurut saya Pak Ustadz sudahkan aja ini. Saya sih cuma pengen coba Mas Dery ngomong dulu ke Ibu. Mas Dery kan niat dari kemarin ingin minta maaf, ingin berhubungan lebih baik dengan Ibu. Silakan saya. Bu, Ibu, ini Dery Bu. Ya, nomor Dery kan diblokir sama Ibu. Jadi Dery nggak bisa ngubungin Ibu. Kemarin juga terakhir kami datang, Ibu usir, Ibu tutup pintu. Sehingga akhirnya kami kembali lagi. Sebetulnya kami semua itu mau minta maaf Bu. Minta maaf, tapi ibu masih nggak terima. Masih nggak bisa sakit hati. Ibu dikucilkan sama saudara aku tetangga. Dia mungkin bapak aku bayangkan. Ibu mau memaafkan kamu. Asal kamu mau bantu aku melakukan lagi. Tapi ibu mau terima. Ibu bertahan. Kamu itu. Ya Bu, mohon maaf ibunda ya, saya sebagai yang memuda saling untuk sama-sama kebaikan. Saya bisa memahami perasaan ibunda, saya juga bisa memahami perasaan Mas Dery sebagai putra ibunda. Sebaiknya lembaran lama ditutup ibunda, kita buka lembaran baru, mudah-mudahan Allah memaafkan. Kalau mungkin ada dari kesalahan pihak ibu atau dari anandanya, saya kira inilah jalan yang terbaik. Karena kita tidak tahu ibunda sampai kapan kita mengakhiri di dunia ini. Mudah-mudahan Allah menerima kebaikan-kebaikan kita. Sebab kalau seorang itu saling bermusuhan, ibunda juga merasa tidak tenang, anaknya juga tidak merasa tenang. Tapi kalau saling merelakan, saling menerima maaf, dan saling membuka maaf, saya kira adalah pintu-pintu kemaafan Allah juga Allah akan berikan pada hamba-hambanya. Saya ingin mendoakan untuk ibunda, mudah-mudahan Allah membimbing ibunda, Allah memberikan kesehatan ibunda, Allah memberikan panjang umur pada ibunda, dan mudah-mudahan anaknya juga kelak juga bisa berkumpul bersama ibunda, berkeluarga, dan dalam menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Saya kira untuk ibunda ya, mohon maaf ibunda. Iya, ibu maafin dia dan tidak akan melakukan seperti itu lagi. Dia sumpah akan merendahkan lagi. Baru ibu maafin, bilang salah. Ya, ibunda, jadi nanti anak-anak Anda dari anak-anaknya nanti akan datang menemui ibu, meminta maaf, saling memaafkan, dan kami berharap ibunda bisa menerima maaf. Insya Allah Allah juga akan memberikan maaf, Allah juga akan mencurahkan rahmatnya.
ketika seorang hamba saling bermusyawarah antara anak dan orang tua dengan anak, maka Allah menarik rahmatnya kepada ibunya dan Allah menarik rahmatnya kepada anaknya. Mari sama saya, rahmat tidak dalam makna hanya duniawi, dalam makna harta benda, tapi rahmat ketika kita menghadap sudah meninggal. Lah mudah-mudahan inilah kita buka. Saya berterima kasih Ibunda telah membuka pintu maaf untuk anaknya. Nanti insya Allah anaknya akan mendatangi Ibunda sehingga keluarga ini bisa utuh kembali. Terima kasih Ibunda. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah Mas, dari Mbak ini sepertinya memang Ibu masih tetap menganggap kalau dia tidak punya kesalahan. Kalau menurut saya ya sudah, coba maafkan. Tapi tadi saya dengar Ibu juga sudah mulai memaafkan. Dia ingin itikat baik dari kalian berdua untuk datang lagi ke rumahnya. Pengennya sih untuk nggak usah ngomong-ngomongin masa lalunya. Kenapa tidak sih kita coba lakukan itu ya? Saya kira ini juga, saya kira melihat Ibunda tadi sudah sangat positif sekali. Jadi Mas Dery dan Mbak Yun, saya kira harus berbesar hati, berlapang dada. Itu apa? Menurunkan, menutup kisah lama tadi. Kisah lama sudah nggak usah cerita sama sekali. Lembaran baru bersimpuh meminta maaf jika ada yang salah, saling memaafkan, dan kemudian membuka lembaran baru, menatap ke depan yang lama sudah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Mas Dery dan Mbak Yun dapat tentram, anak-anak juga bisa menatap masa depannya sehingga secara psikologisnya tidak bertumbuh. Saya kira jalan-jalan kebaikan inilah yang oleh dalam Al-Quran jelaskan, hendaklah kalian saling memaafkan, maka Allah akan membuka rahmat Allah. Baik, terima kasih buat sama-sama masukannya. Buat Mas Dery sama Mbak ini dicoba lagi, nggak ada salahnya. Ya, siap coba datang lagi ke rumah Ibu ya. Terima kasih sudah berbagi kisah dengan kami. Mudah-mudahan apa yang Mas Dery dan Mbak ini sampaikan ini juga bermanfaat buat pemirsa di rumah. Pak Ustadz, terima kasih sekali. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.